Pemirsa, Bali adalah salah satu wilayah yang terdampak paling parah akibat pandemi COVID-19 karena memang roda perekonomiannya sangat bergantung dari pariwisata. Saat ini penerbangan internasional sudah dibuka kembali ke Bandara I Gusti Ngurah Rai, dan seperti apa geliat pariwisata di Bali yang tentunya menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Sudah bergabung bersama kami Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bang Sandiaga Uno. Selamat malam, Bang Sandi. Selamat malam, Mbak Anissa. Apa kabar? Baik, Bang Sandi. Sehat-sehat selalu. Alhamdulillah, mengucap syukur. Terima Alhamdulillah. kasih sudah mengundang di iNewsroom. Oke, Bang Sandi, ini sudah 1 minggu pemerintah kembali membuka turis asing dari 19 negara masuk ke Indonesia. Sudah diketahui jumlah wisatawan yang berkunjung sejauh ini, Pak, selama 1 pekan sudah diketahui belum, Bang? Ya, sejak dibukanya pintu masuk Bandara I Gusti Ngurah Rai bagi warga negara asing dengan status wisatawan dari 19 negara tanggal 14 Oktober 2021 lalu, memang sampai saat ini belum ada yang secara resmi menggunakan pintu Bandara I Gusti Ngurah Rai, walaupun ada yang masuk melalui extension dari essential traveler yang masuk melalui bandara lain. Tapi sudah ada demand dan permintaan informasi mengenai hotel-hotel di Bali, dan kami terus memantau bersama dengan Pak Putu dan seluruh pemangku kepentingan di Bali, karena kita akan memasuki liburan musim dingin di Eropa dan di beberapa belahan dunia barat akhir tahun ini. Jadi kami yakin walaupun sekarang di awal kita menata ulang dan belum ada penerbangan langsung dari 19 negara, tapi karena wisatawan mancanegara itu kan memerlukan waktu yang lebih untuk mempersiapkan berbagai persyaratan dan dokumen perjalanan. Jadi kami juga merasakan bahwa ini waktu yang tepat untuk industri mempersiapkan dari segi kesiapan protokol kesehatan. Dan agar ekonomi ini bangkit, sektor pariwisata di Bali dan di wilayah lain juga sudah 1,5 tahun prihatin. Kami yakin bahwa ini akan membuka peluang usaha dan lapangan pekerjaan bagi para pekerja di sektor pariwisata ini. Dan dengan membuka penerbangan langsung ke Bali, ini kita harapkan jadwal-jadwalnya segera terisi dan sosialisasi dan promosi juga akan terus kita lakukan. Yang terpenting adalah kesehatan dan keselamatan dalam membuka kembali Bali dan destinasi lainnya agar kita tidak memiliki penularan kasus COVID-19 baru atau varian-varian baru. Baik, Bang Sandi, sejauh ini apa evaluasi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sejak 1 pekan wisatawan mancanegara diperbolehkan untuk berkunjung? Evaluasinya apa? Apakah dari hotel-hotelnya semuanya sudah siap dengan karantina 5 hari, dan seperti apa protokol kesehatan yang diterapkan di lokasi-lokasi wisata? Ini saya melihat data ya, dari evaluasi terakhir ini kami mengobservasi bahwa pasca pembukaan Bali yang terus kami data ini, koordinasi dan evaluasi lintas sektor dengan dari segi teknis kedatangan perjalanan, kebijakan kategorisasi negara, regulasi tentang protokol kesehatan, bahwa pelaku perjalanan luar negeri ke Indonesia ini memang memiliki banyak persyaratan yang kita seperti ada keharusan untuk asuransi maupun tes PCR dan karantina. Sejauh ini pembukaan Bali menggeliat, tadi Pak Putu sempat cerita sama saya bahwa ada peningkatan wisatawan Nusantara, karena ternyata dengan membuka untuk wisatawan mancanegara ini membangkitkan gairah dan optimisme pelaku usaha di Bali. Saya hanya berpesan jangan sampai euforia, kita kuatkan protokol kesehatan, aspek vaksinasi terus ditingkatkan, kapasitas testing dan tracing di Bali kita terus implementasikan, dan harapan kita agar destinasi di Bali dan di daerah pariwisata lainnya serta sentra-sentra ekonomi kreatif ini bisa menangkap peluangnya.
Baik Bang Sandi, jangankan wisatawan asing, kami pun warga lokal ini sangat rindu dengan Bali. Ini sejauh ini dari Kemenparekraf, apakah sudah siap dengan strategi menghadapi eh, bom wisatawan asing ke Bali yang ingin balas dendam sudah hampir 2 tahun tidak bisa ke Bali, apalagi biasanya yang dari Australia mereka hanya weekend getaway saja ke Bali dan 1 tahun bisa 3, 4 sampai 5 kali. Ya, terima kasih. Ini yang menurut saya menjadi tantangan bagi kita. Kesiapan ini harus terus kita tingkatkan dan keputusan pembukaan penerbangan internasional ke Bali ini kan kita ambil dengan sangat hati-hati, penuh kewaspadaan dan juga ini lintas sektor. Bukan hanya kami, tapi juga melibatkan lintas kementerian dan lembaga, baik pemerintah pusat maupun daerah dan juga industri. Pertama-tama tentunya Bali ini kita harapkan akan menjadi destinasi yang situasi COVID-nya ini terkendali. Dan seluruh kabupaten kota di Bali ini saat ini berada di level 2, alhamdulillah, Astungkare. Dan ini membuktikan bahwa strategi kita dalam menekan penyebaran COVID-19 menunjukkan hasil yang baik. Positivity rate ini saya catat di Indonesia terendah di Asia, hanya 1,5%, jauh di bawah standar WHO yang 5%. Dan dengan positivity rate yang rendah menurut standar WHO dan jumlah kasus konfirmasi di bawah 50 per 100.000 penduduk yang diperbolehkan masuk, maka Kementerian Luar Negeri tidak memberikan panduan dan regulasi ini. Kami melihat bahwa kesiapan kita untuk revenge tourism atau travel madness ini harus mengacu kepada penyusunan pedoman panduan yang ketat dari segi protokol kesehatan. Jadi travel journey wisatawan ke Bali ini secara end to end dari awal sampai akhir harus mengacu kepada cleanliness, health, safety, dan environmental sustainability yang terintegrasi dengan aplikasi Peduli Lindungi. Oke. Dan saya melihat bahwa informasi bahwa wisatawan ini harus mengikuti prosedur terus kita sosialisasikan, dan bagi pelaku perjalanan luar negeri khususnya wisatawan mancanegara yang masuk dan akan meninggalkan Bali tentunya akan diatur dalam satu pedoman yang harus kita patuhi secara ketat dan disiplin. Dan saya menghimbau sekali lagi kepada pelaku usaha pariwisata di Bali membuat manajemen visitor dengan pendekatan crowd management berbasis risk management, menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan terus mempercepat program vaksinasi. Baik Bang Sandi, selain wisata ada juga hal lain yang sangat bergantung dengan wisatawan, yaitu para pelaku ekonomi kreatif, khususnya mereka yang memang bergerak atau berkesinambungan dengan sektor wisata, terutama di Bali. Sejauh ini strategi dari pemerintah seperti apa untuk kembali membangkitkan mereka? Ya, kita di Kemenparekraf membidangi 17 subsektor ekonomi kreatif dan 13 subsektor di bidang pariwisata. Kami melihat ekonomi kreatif ini memiliki aspek resiliensi atau ketangguhan yang kuat justru di 3 sektor unggulan, kuliner, kriya, dan fashion. Juga kita melihat bahwa beberapa sektor lainnya ini perlu kita dorong dengan program-program stimulus. Program-program bagi-bagi promo yang kita bantu melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Ada juga bantuan insentif pemerintah yang diberikan kepada para UMKM, dan bagi penerima ini kita juga bantu untuk mereka mendapatkan alternatif sumber pembiayaan. Kami juga mendorong bagaimana hak kekayaan intelektual itu terus bisa ditingkatkan. Program Bangga Buatan Indonesia dan Beli Kreatif Lokal ternyata berhasil membuka akses dan meningkatkan omset antara 20-30% bagi para pesertanya. Saya kebetulan sekarang berada di Palembang. Program apresiasi inflasi Indonesia itu membantu pemasaran untuk meningkatkan kapasitas dan pameran kepada para pelaku ekonomi kreatif untuk membuka peluang dan lapangan kerja. Dan ternyata sektor ekonomi kreatif ini menyumbang 20 juta lapangan kerja, dan ini perlu kita selamatkan. Saya yakin dengan kebersamaan kita bahwa 20 juta lapangan kerja di sektor ekonomi kreatif dan 14 juta
lapangan kerja di sektor pariwisata bisa kita selamatkan dan kita bisa justru malah tingkatkan pembukaan lapangan kerja ke depan. Baik Bang, ini satu lagi. Indonesia akan jadi tuan rumah G20 tahun 2022 dan rangkaian acaranya ini akan dimulai akhir November atau awal Desember tahun ini di Bali. Momen ini tentunya bisa menjadi momen titik balik pariwisata Indonesia. Sejauh ini persiapannya seperti apa Bang? Persiapannya sekarang memasuki tahap final. Bulan November, bulan depan, tongkat estafet itu berganti dari Italia ke Indonesia dan Presiden akan menerima tongkat estafet tersebut dan sudah memerintahkan kita kesiapan destinasi untuk mulai menyelenggarakan kegiatan-kegiatan, acara-acara yang berlangsung dengan G20. Lebih dari 100 pertemuan tingkat internasional dan pertemuan tambahan atau disebut sebagai side events itu akan dilakukan di Bali dan 5 destinasi super prioritas termasuk Jakarta. Nah, kami bertanggung jawab di sektor pariwisata, ekonomi kreatif, juga di bidang pembiayaan yang berkelanjutan dan juga di bidang arsitektur finansial. Nah, kami merancang agar beberapa kegiatan ini menjadi uji coba kesiapan kita untuk membuka kembali pariwisata dengan sistem hybrid dan ini dibutuhkan kerjasama oleh dunia usaha sebagai mitra kita untuk membuka peluang usaha dan lapangan kerja. Dan kami melihat bahwa inilah momen kebangkitan kita Indonesia dan kita harus betul-betul persiapkan agar ekonomi kita bangkit kembali. Amin, amin, amin. Terima kasih Bang Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia Sandiaga Uno telah bergabung bersama kami di Newsroom. Sehat selalu Bang Sandi. Pemirsa, sehat selalu, wisata akan mulai menggeliat. Ayo pakai masker, ayo cepat vaksin supaya Indonesia bisa bangkit kembali. Dan pemirsa, usai jeda pemberlakuan anak-anak boleh masuk mal direspon positif para orang tua dan pengelola mal. Informasi selengkapnya usai jeda.